Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fatimah Febrianti dengan NIM 2100005241. Kelas F dong. Oke guys, saya di sini akan menerangkan tentang problem dan produk pengembangan kurikulum. Yuk, mari kita simak materinya. Oke guys, yang pertama yaitu kurikulum sebagai produk. Udah tahu belum sih kalian? Jadi, produk dapat diartikan sebagai setiap benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, kurikulum sebagai produk dapat diartikan sebagai benda, di mana kurikulum tersebut dalam bentuk suatu dokumen, lalu dokumen tersebut merupakan hasil dari perencanaan, pengembangan, dan perekayasaan tim pengembangan kurikulum. Produk yang dimaksud berupa dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuai dengan satu atau benda dokumen atau rencana tertulis. Selanjutnya, jadi dari inti tersebut, kurikulum dikatakan sebagai produk merupakan dokumen suatu rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui pengalaman belajar. Oke, konsep kurikulum. Kalian tahu nggak sih konsep kurikulum seperti apa? Kata kurikulum dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih dari 1 abad. Lalu istilah kurikulum dikatakan baru di Indonesia menjadi populer sejak tahun 50-an. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dari praktik pendidikan. Jadi bervariasi dengan aliran atau teori pendidikan. Kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang harus disampaikan guru dan dipelajari oleh siswa. Kalian tahu nggak? Oke, yang kedua, gimana sih kebijakan kurikulum di Indonesia? Jadi secara sederhana dapat dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan kurikulum pendidikan kemerdekaan. Kebijakan kurikulum pendidikan sebelum kemerdekaan itu dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik dikelola oleh dan dikendalikan oleh penjajah. Pertama, kebijakan sekolah kelas 2 yang dipengaruhi bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, membaca. Kedua, kebijakan sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan adalah 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan yang terakhir 7 tahun. Yang kedua yaitu kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu kebijakan kurikulum tahun 1968 mengubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancadharma menjadi Pancasila. Pengetahuan dasar dan keterampilan khusus konten pendidikan diarahkan pada kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik dan fit dari kuat. Isi materi penjajah bersifat teoritis, tidak berhubungan dengan permasalahan faktual di lapangan. Yang kedua, B, yaitu kurikulum tahun 1975 menekankan tujuan pendidikan dan lebih efektif dan efisien. Dalam kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru berkewajiban untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pada tahun 1984 mengusung kemerdekaan keterampilan proses kurikulum tahun 84 ini lahir pada penyusunan kurikulum sebelum yakni kurikulum tahun 1975. Oke, kita lanjut yuk guys. Kebijakan kurikulum reformasi. Reformasi telah membawa dampak besar bagi pembangunan pendidikan nasional dengan UU SPN nomor 20 tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan juga dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 atau KPK. Yang kedua yaitu kurikulum 2006 atau yang kita sering
KTSP. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013 sampai sekarang. Tapi sepertinya ada yang baru ya guys. Apa ya kira-kira kurikulum yang terbaru? Mari kita simak. Oke guys, perubahan kurikulum dalam perjalanan dunia pendidikan Indonesia salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan adalah dengan melakukan perubahan kurikulum pendidikan. Gimana sih? Perubahan ini merupakan salah satu langkah pengembangan antara kurikulum dan yang ada dengan kurikulum sebelumnya. Selama ini pemerintah telah menerapkan kurang lebih 7 bentuk kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1968, 75, 84, 94, bahkan sampai kurikulum 2004 berbasis kompetensi, kurikulum tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP, yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Masalahan, kamu mau tahu, kurikulum itu selalu berubah dan perubahan itu selalu dipengaruhi oleh faktor mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara mendasar ketika suatu negara mentransisi dari negara jajahan dari negara merdeka. Kurikulum dengan mengalami perubahan total. Kurikulum juga berubah ketika tekanan dalam tujuan bergeser. Sebagai contoh di tahun 30-an karena pengaruh kelompok di USA, tekanan kurikulum adalah kepada anak, sehingga kurikulum mengarah kepada kurikulum yang berpusat kepada mata pelajaran yang dianggap terlalu dewasa dan berpusat kepada masyarakat. Oke, dampak dari perubahan kurikulum gimana sih? Pada dasarnya seperti pelaksanaan kebijakan kurikulum diperlakukan oleh pemerintah, sangat ditentukan oleh kemampuan guru untuk melaksanakan dengan secara baik. Pelaksanaannya sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi dan implementasi beberapa dimiliki oleh guru-guru. Perubahan kurikulum juga memiliki dampak baik loh, buruk pada kualitas pendidikan. Dampak baiknya adalah siswa dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman lebih maju, tetapi didukung oleh kepala sekolah, guru, staf, pengajar, siswa, bahkan institusi yang sendiri, di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasan dan membangun hubungan baik dengan bawahannya. Maka guru juga harus berkualitas, artinya guru harus memberikan pelajaran yang dapat dicerna oleh siswa, maka siswa juga ikut berkualitas, artinya siswa dapat belajar dengan baik, rajin belajar, menjadi siswa kreatif dan setiap pemecahan masalah dan kritis dalam pelajaran. Kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan dan pengintegrasian tematik. Kurikulum 2013 disampaikan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Pengandekan adalah mendorong siswa untuk peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan dapat melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, penalaran, dan pengomunikasian apa yang mereka dapatkan atau ketahui setelah menerima materi belajar, objek atau benda-benda yang menjadi belajar dalam susunan dan penyempurnaan kurikulum 2013 lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 merupakan bagian dari pengembangan berkelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi yang berintis pada tahun 2004 dengan meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berbasis amat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan adalah kuantitatif kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai standar dengan nasional yang disepakatinya. Implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum bagi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah diberlakukan selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek-aspek dalam sistem penilaian, yaitu pengetahuan, aspek keterampilan, sikap, dan spiritual. Kurikulum ini lebih mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses perjalanan siswa, paham terhadap materi, siswa aktif berdiskusi dalam membimbing presentasi, serta siswa harus memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013 ini, guru dituntut untuk secara profesional. Yang pertama, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Yang kedua, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memiliki dan menentukan pendekatan pelajaran. Yang keempat, yaitu melaksanakan pembelajaran, membentukkan kompetensi dan karakter.
Problematika Kurikulum 2013. Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 merupakan persoalan yang sangat genting dan penting. Alasannya, perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang harus lebih berbasis penguatan, penalaran, dan lagi hafalan. Semata lain itu perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 adalah menjawab tanya zaman terus perubahan agar peserta didik mampu bersaing pada masa depan, karena kurikulum 2013 dikembangkan dalam rangka menyiapkan peserta didik upaya memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang seimbang sehingga mampu beradaptasi di manapun dan kapanpun berada. Yang terakhir, solusi kurikulum 2013. Ada beberapa cara mengatasi permasalahan yang terjadi akibat kurikulum 2013, antara lain: 1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru. Yang kedua, menyediakan media pembelajar dan sumber-sumber belajar. Yang ketiga, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik bahwasanya dengan kurikulum 2013. Yang keempat, yaitu menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi.